Oke, welcome back to Hummingbird YouTube channel. Channel yang membahas bagaimana cara belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, kita sekarang belajar video di part 5. Now we are going to learn about the use of a little, and a few. Jadi di bagian video 5 ini kita akan belajar penggunaan 4 jenis kata. Kata a little, yang kedua little, dan yang ketiga a few, dan yang keempat few. Nah, kenapa ini harus diajarkan? Karena keempat kata ini sering kali digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Oke. Lebih lengkapnya simak terus videonya. Okay, now we are going to discuss about the material. A little dan little, a few dan a few. Keempat kata tersebut bermakna sama, yaitu bermakna sedikit, tapi penggunaannya berbeda. Oke, sudah paham? Ya. A little dan little itu digunakan untuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Kemudian a few dan few digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu uncountable dan countable noun, bisa dicek di video sebelumnya. Sudah saya jelaskan, sudah saya beri contoh apa saja kategori kata benda yang tidak bisa dihitung dan yang bisa dihitung seperti apa. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, next. Sekarang kita akan membahas a few dan few. A few dan few tadi sudah dijelaskan bahwa digunakan untuk kata benda countable noun. Contohnya, Siska has a few friends here. Nah, kata a few di sini bedanya apa dengan kata a few dan few? Kata a few di sini bermakna positif. Maksud bermakna positif di sini adalah memberikan kesan bahwa Siska bersyukur punya teman meskipun sedikit. Barangkali konteks kejadiannya Siska baru kemarin tinggal di suatu daerah, kemudian dia sudah punya teman ya meskipun sedikit. Kemudian bandingkan dengan kalimat yang kedua, sama-sama menggunakan kalimat yang sama, cuman bedanya menggunakan kata few. Siska has few friends here. Artinya bermakna negatif. Oke. Maksud dari kalimat ini kenapa bermakna negatif? Karena kalimat ini memberikan kesan makna kok cuman sedikit temennya, seharusnya bisa punya teman lebih banyak. Mungkin Siska sudah tinggal di daerah itu sudah lama, bertahun-tahun, kok temannya itu saja. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh konteks kejadiannya kenapa kok bermakna negatif. Jadi few itu digunakan untuk yang bermakna positif, few digunakan yang bermakna negatif. Namanya sedikit berarti di situ jamak, berarti friend, kata friend ditambah dengan s. Jangan lupa ditambah dengan s ya. Oke, yang selanjutnya penjelasan little seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penggunaan a little dan little digunakan untuk kata benda yang tidak bisa
dihitung. Contohnya, Siska has a little time to finish her homework. Bermakna positif. Karena bisa jadi Siska meskipun memiliki waktu yang sedikit, tapi masih bisa mengatasi atau menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Kemudian bandingkan dengan kata yang kedua. Siska has little time to finish her homework. Siska hanya memiliki waktu yang sedikit untuk mengerjakan PR-nya atau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Memberikan kesan makna bahwa waktunya sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk menyelesaikannya. Butuh waktu yang lebih lama. Kalau yang little time yang pertama tadi bedanya meskipun sedikit tapi selesai atau teratasi dengan baik pekerjaan rumahnya. Tapi untuk kalimat yang kedua, little time, waktunya sedikit tapi nggak cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya sehingga butuh additional time, butuh tambahan waktu untuk menyelesaikannya. Oke. Dari sini sudah paham maksud dari kalimat yang bermakna positif dan yang bermakna negatif. Oke, berikutnya. Nah, untuk lebih gampangnya kita melihat tabel berikut ini. A few dan few itu digunakan untuk countable. Kemudian a little dan little digunakan untuk uncountable. Kemudian a few dan a little digunakan untuk kalimat yang bermakna positif. Kemudian few dan little digunakan untuk kalimat yang bermakna negatif. Oke, biar lebih paham, simak beberapa contoh penggunaan kata tersebut dalam kalimat. She has a few apples. Kalimat yang kedua, she has few apples. Bisa jadi konteks kejadiannya yang pertama, dia punya 3 buah apel, a few apples, 3 buah apel, tapi temannya ada 5 orang, tapi cukup untuk dibagi. Ya, jadi meskipun nggak bisa dibagi secara satu-satu buah apelnya, tapi masih cukup. Itu konteks untuk kalimat yang pertama. Untuk konteks kalimat yang kedua, she has few apples. Dia punya apel sedikit, tapi temannya banyak. Kalau dibagi nggak cukup untuk semuanya. Nah, itu maksud dari kalimat yang bermakna negatif. Contoh berikutnya. Ini a few dan apples, a few dan few apples. Nah, jangan lupa dikasih s di belakang kata bendanya apples karena termasuk countable noun. Kalimat yang kedua, Andy has a little money. Money, uang di sini termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Bandingkan dengan kata Andy has little money. Jadi di kalimat yang pertama, Andy has a little money, Andy mempunyai uang sedikit. Mungkin uang tersebut meskipun sedikit, baguslah untuk pemasukan tambahan, untuk celengan, atau untuk ditabung. Meskipun sedikit gak masalah, bersyukur. Ya. Tapi kalimat yang kedua, Andy has little money, uangnya gak cukup. Barangkali Andy mau pergi dari Surabaya ke Jakarta. Dia butuh 500.000, tapi dia hanya punya uang 150.000. Kira-kira dia jadi berangkat apa enggak? Nah, pastinya uangnya enggak cukup. Jadi dia ngomong Andy has little money. Ya. Dalam artian uangnya enggak cukup untuk perjalanan ongkos dari Surabaya ke
Jakarta. Misalnya seperti itu konteks kejadiannya. Kemudian a few friends came to my party. Kalimat yang kedua, only few friends came to my party. Di konteks kalimat yang pertama, beberapa teman meskipun sedikit datang ke pestaku. Berarti dia itu bersyukur, meskipun cuma sedikit ya bersyukurlah bisa melaksanakan pesta dengan baik dan teman-temannya meskipun sedikit sudah datang ke pestanya. Untuk yang konteks kalimat kedua, only few friends came to my party. Hanya sedikit teman yang datang ke pesta. Dia sudah nyiapin banyak makanan, dia sudah mendesain pesta semeriah mungkin, ekspektasinya mungkin targetnya 500 orang yang datang ke pestanya, tapi yang datang hanya 30 orang atau kurang dari itu. Nah, jadi dia bisa merasa kecewa, bisa merasa sedih. Itu maksud dari konteks kalimat yang kedua. Only few friends came to my party. Oke, dari contoh ini saya kira sudah jelas ya, penggunaan a few, a little, kemudian penggunaan countable, uncountable, aplikasinya dalam kalimat. Jadi countable dan uncountable di sini terus nyambung sehingga nanti kita belajar pola kalimat ya. Pola kalimat atau tenses itu akan dipakai dan ini akan terus dipakai. Jadi terus diingat, terus latihan uncountable, countable, plural, singular, terus diingat ya, karena itu akan dipakai terus-menerus ya. Hingga nanti ke pelajaran, ke materi-materi yang lebih tinggi. Oke, kita memasuki bagian akhir dari video ini. Yang dapat kita simpulkan, yang pertama, a little dan little digunakan untuk kata benda uncountable noun. A few dan few digunakan kata benda countable noun. A little dan a few digunakan untuk kalimat yang bermakna sedikit tapi positif. Tandanya ada e-nya. A little dan a few. Ya, bermakna sedikit tapi positif. Untuk yang little dan few digunakan untuk kalimat yang bermakna sedikit tapi negatif. Oke, demikian kesimpulan materi pada video di part 5 kali ini. Thank you. Thanks for watching and see you on the next video on part 6. Ya, video-video yang sudah dibuat yang sudah ada di channel ini, silakan lihat di playlist. Di situ ada part 1 tips how to study English, yang kedua part 2 word types, yang ketiga singular and plural, yang keempat materi lanjutan tentang plural noun, yang kelima the use of a little, a few yang sekarang kita bahas. Oke, bye bye.